Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tata cara wudhu menurut Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama itu niat. Niatnya itu tidak dilafalkan, hanya saja diniatkan dalam hati. Contoh niatnya itu saya berniat berwudhu untuk membersihkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca basmalah, lalu membasuh wajah dari mulai tumbuh rambut sampai ke dagu sampai ke telinga. Sunnah itu 3 kali, tapi ada juga rukunnya hanya 1 kali. Kemudian membasuh tangan sampai ke siku dilakukan dari yang kanan lalu yang kiri. Rukunnya itu 1 kali, tetapi disunahkan 3 kali. Kemudian mengusap kepala, minimal sebagian kepala, tetapi lebih utamanya itu seluruh kepala, dilakukan 1 kali saja. Kemudian mengusap telinga, dalam dan luar telinga menggunakan air baru, bukan air sisa dari tangan. Kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dilakukan dari yang kanan lalu yang kiri. Pastikan semua sela-sela jari terkena air. Dilakukan secara tertib atau berurutan. Kemudian membaca doa sesudah wudhu. Doanya itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada catatan dari Tarjih Muhammadiyah, tidak ada bacaan nawaitul wudu dalam ajaran Muhammadiyah karena tidak bersumber dari hadis sahih. Basmalah sebelum wudu hukumnya sunnah, dan doa setelah wudu itu diambil dari hadis sahih riwayat Muslim dan lainnya. Wudu juga harus mengenai seluruh bagian yang diperintahkan, tidak cukup hanya diusap tanpa mengalirkan air. Saya akan membahas tentang tata cara tayamum menurut Tarjih Muhammadiyah. Syarat diperbolehkan tayamum ada 3, yaitu tidak ada air atau sulit mendapatkan air. Yang kedua itu tidak bisa menggunakan air karena sakit atau berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga itu waktu salat hampir habis bila menunggu air. Adapun media tayamum yaitu debu suci, tanah berdebu, tanah kering yang tidak tercemar najis. Tata caranya yaitu yang pertama itu adalah niat. Diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Contoh niatnya itu saya bertayamum untuk mengerjakan salat karena Allah Ta'ala. Tidak ada lafal khusus dalam bertayamum, hanya saja diniatkan dalam hati. Kemudian membaca basmalah. Kemudian menepuk tangan ke debu, ditepukkan 1 kali saja dengan ringan. Kemudian ditiup sedikit agar tidak terlalu banyak debu. Kemudian mengusap wajah, usapkan telapak tangan ke wajah secara merata. Kemudian menepukkan tangan lagi ke debu. Kemudian mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Usapkan tangan kanan lalu kiri dan sebaliknya sampai pergelangan tangan. Muhammadiyah juga lebih condong mengusap wajah dan tangan hingga pergelangan sekali saja berdasarkan hadis sahih. Dilakukannya itu tertib sesuai urutan, wajah dulu lalu tangan, kemudian membaca doa. Doanya itu sama dengan doa wudhu pada umumnya. Doanya itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Saya akan membahas tentang tata cara mandi wajib menurut Tarjih Muhammadiyah. Ada beberapa sebab mandi wajib, yaitu keluar mani baik dalam keadaan tidur ataupun sadar, bersetubuh meskipun tidak keluar mani. Kemudian setelah haid atau setelah nifas bagi perempuan, kemudian masuk Islam jika sebelumnya dalam keadaan junub. Tata cara mandi wajib menurut Muhammadiyah itu yang pertama adalah niat. Niatnya itu tidak dilafalkan, hanya diniatkan dalam hati.
Contoh niatnya itu saya berniat mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca basmalah, lalu mencuci tangan sebanyak 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran di tubuh, lalu mencuci tangan kembali menggunakan air dan sabun hingga bersih, lalu berwudu seperti biasa, lalu mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali untuk membasahi seluruh rambut dan kulit kepala, kemudian mengguyur seluruh badan sebanyak 3 kali mulai dari sisi kanan lalu kiri, lalu pastikan seluruh tubuh basah termasuk sela-sela rambut dan ketiak, pusar dan bagian tubuh tersembunyi, pastikan semuanya basah. Setelah dipastikan semuanya telah basah dan sudah bersih dan selesai mandi, kita membaca doa, dan doanya itu sama dengan doa sesudah wudhu. Doanya itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.